Mbak Lintang, silakan. Ya, sebentar Pak, lagi loading. Oh. Oke, sistemnya dulu, Mbak. Oke, sebelumnya minta maaf kalau misalkan masih salah-salah ya, saya juga masih belajar. Jadi di Ya. sini tuh dimulai dari basement. Nah, Tar dulu. ya, Sistemnya dulu. Kalau ini kan sudah gambar jaringan kan? iya, Mm-mm. Yang sistemnya. sistemnya. Mm-mm. Maksudnya sistem apanya ya Pak? Bu, sistem ini air kotornya dong. Dari mana ke mana itu loh. Oh, eh, Belum buat? yang ini ya Pak? Bukan, itu kan jaringannya. Sistemnya Oh, dulu. kalau sistemnya saya belum buat Pak. Belum buat ya. Iya. Ya. Itu loh yang paparan saya yang ada rumahnya dulu, kemudian kamar mandi apa namanya? Kloset ya, dari kloset yang side paparan saya kedua. Potongan Pak. Bisa dari potongan boleh ya. Oh, kalau misalkan dari potongan untuk ini air kotor, saya belum buat Pak, tapi buatnya itu yang kemarin aksonometri air bersih. Tapi itu cuma di Kan kamar mandi. beda atau Iya, enggak. Ini Mbak Lintang bisa ini enggak share screen PPT PPT. Iya, PPT saya yang sudah saya kasih. baik Pak, Biar sebentar tahu ya nih Pak. nanti kesalahannya, ha? PPT yang kedua. Coba Mbak Lintang. Kan ada 3 PPT kalau tidak salah ya. Ini biar biar jadi gini, nanti ini apa namanya? Asistensi ini dan penilaian ini nanti bisa untuk bareng-bareng gitu. Ya, tidak hanya untuk Mbak Febrina tapi juga untuk bersama-sama. Kalau nggak nemu, ya. PPT yang ini bukan Pak? Nah, ini siapa ya yang nge-share ya? Yang nge-share Lintang Pak. Oke. Ini bisa seperti ini. Cuma kan nggak lengkap, ya. Nah, ini bisa dianggap sistem, tapi ini belum lengkap. Lengkapnya yang Hmm. kedua. Enggak, slide berikut. Nah, ini loh, Mbak. Kan sudah ada Oh. tulisannya sistem air kotor. Ya. Ini Hmm. kurang lengkap aja ini. Anda bisa menambahkan ini air kotor dari kloset WC mana gitu ya. Lantai 2 Hmm. misalnya ada berapa kloset. Nah, kayak gitu ya. Lantai 1 ada berapa kloset ya. Terus masuk ke septic tank. Dari masuk septic tank sumber resapan. Dari sumber resapan ke real kota.
Nah, kan gini, air bekas. Ya. Bekas dari mana? Misalnya kamar mandi WC lantai 2 misalnya. Ya, lantai 2 yang mana? Oh, yang kamar tidur anak misalnya. Dilengkapi ini misalnya ya. Terus air bekas dari kamar mandi WC lantai 1 misalnya. Atau ruang tidur utama misalnya. Ya, masuk ke bak kontrol, masuk ke sumur resapan. Nah, kayak gitu ya. Lemak dari bak lemak, dari wet kitchen ya, dari wet kitchen atau dapur kotor masuk ke sumur resapan. Nah, air hujan. Nah, yang tidak bisa kemarin kan sudah kita jelaskan yang tidak boleh digabung itu air hujan. Air hujan itu sendiri. Ya, air hujan dan air bekas itu nggak boleh digabung. Ya. Air bekas dan air hujan itu nggak boleh digabung karena apa? Kalau hujannya gede, air bekas tadi kalau dimasukkan ke air bekas ya, ke saluran air bekas, nanti bisa balik ke kamar mandi. Air hujannya itu. Ya. Kalau udah penuh resapannya, ya roll kotanya juga sudah nggak bisa menampung, balik ke kamar mandi, Anda kebanjiran. Ya. Ini makanya ini loh sistemnya. Dari halaman 1 tadi juga boleh, kalau mau ditambahkan di situ juga bisa. Cuman di situ kan hanya dari kloset, nggak ada septic tanknya. Nah, Anda harus tambahkan ke sumur resapan sampai kayak gini. Ya, dari ini juga boleh seperti ini. Ini namanya sistem. Ya, baik, stop share. Mbak, jelas ya, Mbak Febrina dan untuk semuanya. Jelas Pak. Bapak maaf mau nanya, berarti untuk bikin sistemnya ini per tiap lantai apa langsung jadi satu gitu Pak? Jadi satu. Oh iya. Ya, kalau per lantai enggak, maksudnya itu sistemnya satu tapi isinya per lantai gitu loh. Ya, baik Pak. Gabung-gabung. Ya, nanti air hujan sendiri, nanti air kotor dan air bekasnya sendiri. Tuh. Sistemnya. Kalau itu muat nggak ngerusak gambar, boleh dijadiin satu. Ya. Kreativitas Anda aja lah ya, yang ini. Ya. Baik, silahkan ke ini tadi, ke gambar kerjanya. Ke AutoCAD-nya Mbak Lintang. Oke. Yang ini lantai? Yang ini basement, Pak. Basement. Iya. Loh. Di kanannya itu kan ada kolam renang toh? Ini. Nah, itu. Yang ini, Pak. Kirinya, Ini kolam ini kolam renang. Lah, kok ditabrak? Kolam berenangnya di lantai 1 bukannya ya Pak? Ini kan basement nih Pak. Lah iya kan dasarnya kan sampai situ. Landasannya. Coba ke lantai 1 tuh. Nah, kan ada kolam renangnya. Ya kan? Lah kolam renang kan di lantai 1. Nah, kan ada dasarnya kan? Iya. Nah, basementnya kan di situ. Berarti harusnya mulainya bisa dari sini atau dari belakang ya Pak? Naruh apanya? Naruh dari apa nih namanya? Sumur resapan sama spitengnya. Iya. Dari belakang sana. Ya. Tuh. Ini yang jadi Anda itu nabrak landasan atau dasarnya si kolam renang.
Itu susah. Nanti kolam renangnya ada ini nih, ada salurannya nanti. Ya. Iya Pak, maaf Pak. Soalnya kan kenapa bisa berpikir naruh di sini karena air bersihnya itu saya bentuknya begini. Jadi kan katanya nggak boleh nabrak kan, nggak boleh bentuk silang gitu. Jadi makanya naruhnya itu seperti ini. Nah, dulu kan sudah saya bilang yo, ini air kotor dan air bekas itu memang paling sulit sendiri di utilitas. Yang lain itu gampang semua. Ya, yang lain itu gampang. Nah, ini makanya ya, ini kan kasus ya. Saya berikan per kasus ya. Kalau mata kuliah saya tiap kelas itu beda-beda ya, kasus desainnya. Jadi ini Anda itu ada basement ya. Sebelah kanan basement itu ada kolam renangnya. Nah, kolam renangnya itu nembus dari lantai 1 ke basement itu. Lantai 1 sebenarnya dasar. Gitu ya, landasannya atau apa namanya? Nol-nolnya itu loh. Ya. Dasarnya terus turun ke sini. Ya, ada yang turun, ada yang naik apa namanya? Nanti ada yang ke lantai 2. Nah, ini nabrak ini ya. Ini nabrak ke sana. Nah, nanti bisa direvisi ya. Baik, Coba Pak. diperbesar lagi Mbak, yang itu yang Anda tunjuk itu. Saya mau lihat. Warnanya kok beda-beda ya? Warna kalau Satu kan misalkan yang oranye ya, oranye. satunya hijau apa itu? Kalau hijau itu saluran air bekas dan lemak. Kalau oranye itu kotor. Nah, air bekas dan lemak kenapa ke septic tank? Nah, iya ini mau salah naruh nih tadi. Soalnya kan takutnya Pak, saya mau nanya, kalau misalkan air bekas dan lemak sama kotor itu, kalau misalkan dia kayak nyilang gitu tetap nggak boleh ya Pak? Ya nggak boleh. Iya, Itu kan soalnya jalannya kan gravitasi toh Mbak. Ini bener nggak? iya. Nah, itu kan nggak bisa naik terus turun kayak gitu. Jadi maksudnya tumpang-tumpangan gitu loh. Nah, berarti kan harus Iya. ada naik dulu. Peralonnya itu dinaikkan dulu terus diturunkan dulu kan nggak bisa kan? Nah, itu nggak bisa makanya sejajar. Ya. Cara membuatnya sejajar. Nah, ini PR itu ya. Makanya tadi saya bilang ya, kenapa sih air kotor dan air bekas itu paling sulit? Itu sulitnya. Yang kedua gini Mbak, ini ya kesalahan berikutnya adalah ini bukan segaris Mbak, ya gambarnya itu nggak segaris, gambarnya adalah 2 garis, karena peralon itu kan besar, ya berapa diameter peralon untuk air kotor? Masih ingat nggak? 4 sampai Diameter 6 untuk inci ya, air Pak? 4 Pak. Iya, 4 in. Itu hampir lebih kecil sedikit dari tembok itu. Nah, tembok itu kan 2 garis kan? Iya. Nah, nanti bikinnya juga 2 garis. Oh iya, baik Pak. Iya. Air bekas berapa inci? Masih ingat nggak? Air 1,5. Salah. Salah. 3 inci. Oh iya 3. 1,5 itu dari wastafel ke pembuangannya itu. Ya, kalau jalur jaringannya itu yang kalau warna Anda itu apa tuh? Hijau apa itu ya? Nah, itu 3 inci. 1,5 itu dari misalnya hanya dari wastafel ke pembuangannya. Nah, tapi jalurnya, jaringannya itu menggunakan 3 inci, termasuk pipa tegaknya. Ya. Itu, nah ini kesalahan berikutnya jadi gitu ya. Air lemak itu nggak boleh campur, nanti mati semua itu bakterinya, apa namanya? Anaerobnya kalau kecampuran lemak. Ya. Makanya tadi ya, air bekas dan air lemak itu masuk langsung ke sumur resapan. Itu ya. Yang masuk septic tank hanya air kotornya saja. Ya. Itu Mbak, jadi seperti itu caranya. Baik Pak. Bapak, kalau misalkan sumur resapan itu boleh lebih dari 1 nggak?
Boleh. Oh, boleh. Kalau itu memang terpaksa. Nah, ini kan ada basement ya. Jadi Iya. yang lantai 2, yang lantai dasar itu apa namanya? Nanti bisa dilarikan ke depan misalnya. Ya. Karena nanti kan dibuang ke rel kota. Yang ini bisa langsung di bawah. Ya, sumur resapannya. Boleh. Tergantung kasusnya. Ya. Oh, berarti kalau kayak gini boleh ya, Pak? Bisa. Bisa karena nggak bisa naik. Ya. Sama mau nanya ini, Pak, kan kita di Dena ini nggak ada safnya. Nah, itu kalau misalkan kita mau bikin saf sendiri itu boleh nggak sih, Pak? Atau emang nggak bisa? Jadi gini, ini memang sengaja tidak dikasih saf, ya. Dulu pernah saya ajarkan belum ya? Jadi pipa tegaknya itu nanti masuk ke tembok, tapi temboknya yang tidak boleh yang kena struktur, misalnya kena kolom kayak gitu, ya. Coba boleh ke lantai kedua coba, yang paling atas. Nah, misalnya ini, ya. Nah, Anda kan saluran klosetnya itu kan menclong toh. Itu loh, Mbak. Itu mau kemana itu? Yang kanan ini, yang Anda tunjuk itu. Nah, mau kemana dia? Mbak Febrina? Oh, berarti dia tuh posisinya apa namanya harus lurus gitu ya, Pak? Kayak lurus ke apa namanya ke tembok gini. Lah itu kan nabrak dinding, ya. Iya. Makanya kenapa sih kamar mandi itu kalau membuat cor-coran pertama kali itu diturunkan 30 cm sampai 20 cm dari kamar yang tidurnya. Nah, gunanya untuk apa namanya? Tadi ya, pipa-pipa itu menempatkan pipa. Salah satunya. Yang kedua adalah supaya tidak bocor pipanya itu. Jadi ditongkrongkan di situ. Ya. Nah, terus sapnya bukan sap ya, pipa tegak. Karena ini hanya 2 lantai ya. Hanya 2 lantai, dari lantai 2 langsung turun ke lantai 1 ya. Kalau bikin saf itu kurang efektif. Nah, rata-rata caranya adalah nanti di tembok kanannya itu, ya, terserah nanti yang nembus ke bawah itu ini enggak ya sama enggak gitu ya. Makanya kalau kita minta kan kamar mandi itu tipikal dari atas sampai bawah, ya, biar salurannya itu apa namanya satu garis. Nah, nanti bikin pipa tegaknya itu ada kemungkinan itu di antara apa itu Mbak kalau Anda KB ya itu tulisannya. Itu apa itu? Sebelahnya kloset itu. Wastafel. Apa? KB itu keran betap. Wah, misalnya keran betap. Kok keran betapnya ada 2 ya? Bukannya shower. Ini Bentuknya keran kayak shower, gitu. Pak. Hah? Yang ini shower, yang ini betap. Yang ini shower, yang ini betap. Yang atas shower. Yang ini itu keran shower. KS. Nah, misalnya ya, nih. Kalau yang ini itu keran betap. Oke. Misalnya, ya, klosetnya itu pipanya itu pipa tegaknya di antara KS, ya. Coba ditunjuk ke kanan dikit, nah stop. Nah, situ kan ada tembok kan? Bukan itu, tapi kirinya tadi. Kirinya. Nah, itu. Ya, di situ kan ada tembok. Ya, ada tembok. Nah, nanti pipa tegaknya masuk ke tembok situ. Ya. Tapi bukan di struktur. Nah, bawahnya itu kan di blok hitam itu. Di blok. Nah, itu nggak boleh tapi di strukturnya, hanya di tembok yang kosongnya itu.
Ya. Caranya gimana? Nah, itu double ya di situ. Isinya adalah pipa tegak air kotor dan pipa tegak air bekas. Ya. Jadi digabung jadi satu. Maksudnya dua pipa tapi tempatnya satu. Nah, di situ misalnya ya, taruhlah di situ. Nah, biar rata dengan dinding gimana? Tadi kan dindingnya itu kan 15 cm. Kalau pipa tegaknya tadi kan 10 cm kan, diameter 10 itu. Ya, diameter 4N itu kan 10 cm. Nah, pertama kali diberi kawat nyamuk namanya ya. Anyaman kayak gitu ya. Ada yang jual itu kayak kasa nyamuk. Terus dililitkan, diputerin ke peralonnya sampai dari atas sampai bawah, pokoknya komplit ya. Tapi temboknya itu dilobang ya. Nah, supaya seimbang biar plesterannya itu tadi ada di kanan sekitar 2 cm, yang kiri 2 cm ya, kan 10 cm, 15 cm dikurangi 10 berarti 5 cm. Berarti ke kiri 2,5 cm, ke kanan 2,5 cm kan. Nah, pertama kali nanti setelah dililit oleh kawat kayak kawat nyamuk itu, terus dikamprot plesteran ya dari atas sampai bawah. Tapi tidak langsung diplester, nggak bisa, nunggu kering dulu ya, kamprotnya sedikit-sedikit dulu, nunggu kering. Hari berikutnya kamprot lagi ya, nunggu kering. Kalau tidak kering, nggak bisa nempel nanti kamprotan berikutnya. Jadi di plester tapi dikamprot gitu ya, diciprat-cipratkan namanya tuh, kamprot kalau bahasa tukangnya. Nah, itu terus sampai beberapa hari, nanti lama-kelamaan itu sudah rata dengan dinding. Ya. Tapi ya itu tadi tidak boleh langsung diplester, nunggu kering dulu. Jadi kamprot hari pertama, nanti berikutnya lagi hari 3 sampai rata. Nah, dengan cara seperti itu nanti peralonnya itu sudah ketutup plesteran. Nggak kelihatan itu, kalau sudah dicat itu nggak kelihatan antara dinding dan peralon tadi. Ternyata di dalamnya ada peralonnya. Ya. Tuh. Ya. Terus itu Mbak, klosetnya itu yang Anda tunjuk itu bukan di temboknya, ujungnya itu. Nah, bawahnya itu ya. Nah, nanti pas di tengah agak maju sedikit. Di lubangnya ya, Pak? Iya, di C itu. Bukan di tembok. Temboknya mah kosong. Karena ada baknya. Nah, nanti ngambilnya dari C itu, tulisan C itu. Ya, dimajuin lagi nanti ya. Nih. Peralonnya ngambilnya dari situ. Nah, di situ. Bukan di ujung tembok, ya, salah itu. Tuh. Ya. Terus floor drain-nya mana, Mbak? Yang KB itu. Enggak. Yang tadi. Oh, ini di sini. Floor drain. Ini Pak. Iya. Itu kan KS. Yang sana? Iya. Yang KB atas? Nah, mana? Floor drain-nya. Iya, salurannya belum dibuat Pak yang KB. Nah, kan? Lah terus buang airnya kemana? Ya, kan harus ada buang air. Nah, ini kan, jadi kalau Anda pakai segaris, ya, itu kelihatannya gampang. Tapi ini aslinya kan gedenya hampir sama dengan temboknya itu, peralonnya itu. Ya, ini 8 cm. Ya, gede nanti. Ya. Tuh, jadi nanti dari KB itu nanti floor drain-nya KB atau pembuangannya dari KB itu terus masuk ke wastafel.
Nah, yang 1,5 in itu wastafelnya ke bawah gitu loh maksudnya. Ya. Nah, di bawahnya itu kan terus ada pralon yang 3 inci. Ya. Nah, nanti di bawahnya tapi tidak ditembuskan ke tembok, jadi di tepi tembok nanti. Ya. Kalau di tengah tembok itu kan namanya ini, apa namanya, kabel itu segitu itu. Ya. Ini 3 inci gede, 8 cm kalau di ini. Anda kan sudah bikin gambar denahnya skalatis, ya tinggal nyekalatis saja nanti. Ya. Nah, terus diturunkan, coba ini ditarik ke atas. Coba Kak, lagi. Nah, biar nanti jangan banyak-banyak. Biar nanti pipa tegaknya itu ada kemungkinan kan di sampingan dengan pipa tegak air kotor. Ya. Nah, yang lurusannya ya di antara KS dan tembok bawah itu tadi, kanannya itu. Nah, nanti di situ kira-kira. Mungkin ya, tapi nggak tahu di bawahnya kayak apa, itu harus dilihat dulu. Ya, gitu caranya. Coba di lantai satunya apa itu? Tipikalnya. Sama. Ada ini. Kamar mandi. Ada, Pak. Nah, berarti nemboknya tadi nembus di mana kira-kira? Di kanannya itu. Tembusnya Misalnya. di sini ya, Pak. Nggak tahu, pokoknya makanya dicari ya tempatnya mana Iya. gitu kira-kira. Ya. Nembus bawahnya itu mana. Nah, itu nanti tinggal dikonek, Mbak. Itu dikonek dengan yang bawah. Kamar mandinya itu, klosetnya juga dikonek, pembuangannya juga dikonek. Nah, kayak gitu ya. Nih. Nah, terus bisa dibuang kalau dari kloset langsung ke septic tank, ya. Dari air bekasnya itu langsung ke sumur resapan. Itu. Ya. Jadi ini Anda belok-belok kayak gitu nggak bisa, Mbak. Ya. Ini misalnya kloset terus belok ke kiri, ke bawah terus ke kanan. Itu nggak bisa jalan. Itu. Ya. Tinjanya itu nggak bisa jalan nanti. Harus lurus. Ya. Harus lurus ke apa namanya, ke saluran buangnya itu. Nah, itu kan susahnya kan di situ. Ya. Terus Anda letakkan septic tank di mana nih letak septic tanknya? Ya. Nih, jadi apa namanya, kesulitan yang berikutnya itu yang di situnya, ya, antara peletakan septic tank dengan klosetnya itu. Ya. Jadi ini kan Anda punya basement ya, berarti kira-kira bolehlah septic tanknya itu dibikin 2 gitu misalnya. Ya, ini yang bawah itu ada septic tank kecil di belakang sana misalnya. Di sini ya, Pak. Ya, atau boleh 1 ya, asal sirkulasinya itu gampang. Sirkulasinya itu artinya nanti kalau ada mobil tinja, pipanya itu bisa masuk ke basement dengan gampang. Itu. Bisa seperti itu ya, alternatifnya. Atau septic tanknya ini yang lantai 2 dan lantai 3, yang berapa sih, lantai berapa sih ini? 1 sama 2, Pak. Nah, lantai 1 dan 2 itu septiknya 1 misalnya, tapi di depan. Ya, dilarikan ke depan. Ke mana itu? Nah, di situ boleh ya, ke taman ya. Yang penting tidak ada airnya kan? Ya, ke taman boleh ya, misalnya mau taruh itu di situ ya. Bisa. Di sini septic tank bisa di sini, bisa di bawah sana juga boleh. Asal yaitu tadi tidak nabrak-nabrak. Ya, jalurnya itu gampang. Ya.
tidak kena apa namanya kolam renang dan sebagainya. Kalau kolam renang nggak bisa ditabrak, ya. Kalau pondasi rumah masih bisa ditabrak, ya. Tuh. Bapak boleh nanya, Coba. Pak? Oke. Izin bertanya. Kan tadi Bapak bilang kalau safety tanknya tuh boleh dipisah dan boleh digabung. Kalau misalnya digabung, kan ini kalau di bagian depan itu yang dekat carport, itu kan kalau misalnya kurang lebih lah kita ambil garis tengahnya kurang lebih 2,7 nih Pak ketinggiannya nih. Ketebalannya sama sampai ke basement. Itu kalau misalnya kita buatnya tuh di situ tuh Pak yang ada tanaman di lantai 1, di situ dibuat safety tank, tapi kedalamannya itu di bawah basementnya lagi, itu nggak apa-apa kan ya Pak? Jadi nggak bisa. Itu Mbak, kedalaman itu, ya. Apa namanya? Jadi kalau nanti maintenance atau perawatan itu susah banget, ya. Nah, coba bisa nggak kira-kira ke slide yang tadi yang saya berikan tadi, yang sistem Mbak? PPT-nya ya Pak? Yang lembar kedua, yang kedua. Oke. Nah, ini menyambung pertanyaan Mbak tadi. Misalnya, ya kan, air klosetnya itu taruh di bawah sana, ya. Berarti sumur resapannya lebih bawah lagi kan? Karena gravitasi kan? Ya, kalau ditarik garis ya, kalau dipotong. Nah, berarti sumur resapannya itu kan di bawahnya real kota. Kalau ada sumur resapan di bawah real kota, berarti kan naik. Apa bisa airnya itu naik ke real kota? Nggak bisa kan? Berarti Anda itu nanti kebanjiran tiap hari. Real kotanya masuk ke sumur resapan Anda, masuk ke septic tank Anda kebanjiran tiap hari. Ini problemnya, ya. Ini, jadi kalau ditarik garis lurus, kita kan gravitasi kan, ya, secara gravitasi. Makanya itu saya menyarankan itu buat potongan itu loh, biar tahu kira-kira posisinya di mana. Nah, sumur resapan itu nanti dibuang ke real kota. Karena apa? Tadi kalau hujannya itu kenceng, ya, air hujannya itu besar, ya. Nah, air hujannya itu nanti dilarikan, sumur resapan kan bisa penuh, ya, kalau curah hujannya sangat tinggi. Nah, kemudian itu bisa dibuang ke real kota, ya. Tapi itu nanti biasanya nggak lama, itu langsung surut lagi, ya, di sumur resapan itu, karena ngeresep ke dalam. Cuma ada waktunya kan, meresapnya itu. Nah, meresapnya itu kan agak lama. Nah, makanya dikonek ke real kota. Nah, kalau Mbaknya tadi itu sumur septic tanknya di bawah, di depan tadi ya, di taman, kemudian di bawah, nah sumur resapannya juga di bawahnya itu. Nah, berarti kan di bawahnya real kota, real kotanya di depan. Ya, itu nggak bisa nanjak itu. Gitu Mbak, ya. Makanya saya tadi menyarankan ya, ini basement itu Anda boleh, karena ada punya basement ya, Anda boleh membuat septic tank 2. Real kota, sumur resapannya juga boleh 2. Ya, yang lantai basement itu bisa Anda bikin septic tank sendiri, ya kan. Terus resapannya juga sendiri di bawah. Nah, terus ini yang lantai 1 dan lantai 2 bisa dibikin septic tank di depan tadi, ya. Tuh kira-kira. Oke. Terima kasih ya Pak. Monggo Pak, lagi. izin bertanya boleh nggak? Ya, silakan. Saya masih kurang paham kalau seandainya dari penjelasan Bapak tadi, saya nangkepnya berarti antara real kota, septic tank sama sumur resapan itu harus sejajar ya Pak? Atau enggak? Harusnya real kotanya di bawahnya itu, di bawahnya septic tank dan di bawahnya sumur resapan. Ya, harusnya idealnya seperti itu. Karena apa? Ini kan metode pengaliran ya secara gravitasi.
Kalau real kotanya di atasnya apa namanya? Di atasnya septic tank dan di atasnya sumur sapan, berarti airnya kan balik ke sumur sapan dari real kota. Nah, Anda kan kebanjiran akhirnya. Ya. Makanya kan kenapa sih orang-orang itu pada memilih rumah itu dari jalan itu naik dulu. Itu gunanya Mbak, salah satunya untuk pengaliran gravitasi itu tadi. Kalau Anda rumahnya di bawah jalan, berarti Anda kebanjiran terus. Benar nggak kira-kira? Ya, Mbak siapa tadi? Mbak Ica ya? Iya, iya Pak. Baik Iya, Pak, makasih Pak. makanya kan pada orang itu pada milih rumah itu naik. Ya, itu gunanya untuk itu. Satu, untuk menghindari banjir. Ya, kalau jalannya banjir, jalan itu kan terus kemudian di kanan kirinya kan ada real kotanya. Nah, real kotanya kan biasanya lebih pendek daripada jalan, lebih rendah. Nah, rumah kita itu kan biasanya kalau Anda mau beli perumahan itu naik dulu. Ya, makanya kan ada ram-ramnya itu tadi kan di garasi itu. Naik dulu itu yang bagus. Ya, kira-kira kalau mau beli rumah ya 30 cm, 50 cm gitu ya. Dari jalan lebih tinggi. Nah, sehingga nanti penempatan sumur sapan, septic tank gitu ya, itu nanti bisa di atasnya riol kota. Itu ya. Nah, sehingga jalannya air itu bisa langsung ke situ. Ke sumur sapan langsung dibuang ke riol kota. Akhirnya dari riol kota tidak balik ke rumah. Airnya gitu loh. Air gotnya, air riol kotanya nggak balik ke rumah. Karena apa? Letak sumur sapannya di atas riol kota. Gitu, Mbak. Ya. Coba lihatlah perumahan-perumahan bagus, pasti naik jalannya. Masuk ke rumah itu pasti naik. Karena itu tadi, ya. Besok juga itu juga untuk pengalaman Anda. Kalau Anda nanti mendesain, ya, dan Anda memilih rumah nanti seperti itu. Gunanya itu sangat banyak sekali. Kalau rumah itu permukaan rumah itu di atas jalan, itu sangat sangat baik. Yang ketiga adalah jalan itu, ya, jalan itu tiap hari kalau ada perbaikan jalan kan dicor. Nah, mungkin ada kemungkinan lama-kelamaan rumah di depan Anda itu kan dicor terus. Jadi kan naik terus jalan itu, bukan semakin turun kan? Semakin naik. Nah, kalau Anda rumahnya di bawah jalan, ya, atau sejajar dengan jalan, itu sebenarnya salah besar. Kalau milih ya, kalau milih jalan rumah, usahakan lebih tinggi. Karena apa? Tadi loh saya sambungkan tadi yang ketiga tadi, ngecor jalan tiap hari kan dicor, dinaikkan terus, cor lagi rusak nih nanti 5 tahun atau 10 tahun ke depan itu rusak misalnya jalannya, dicor kan, dicor itu kan naik. Nah, Anda nanti harus nguruk jalan, nguruk rumah, ya, rumahnya diuruk nanti ya untuk ngimbangin ketinggian jalan tadi. Itu yang tidak boleh, ya, atau yang tidak tidak bagus, ya. Makanya ya kenapa orang-orang kalau memilih perumahan harus nongkrong lebih tinggi dari jalan, itu penyebabnya, ya. Terutama ini untuk utilitas, ya. Ini karena pengaliran gravitasi, ya. Tuh. Jelas ya kira-kira ya Mbak Ica ya. Iya Pak, makasih Pak. Oke. Pak, saya boleh nanya lagi nggak? Silakan. Seandainya kalau dari denah, kalau misalnya saya taruh septic tanknya untuk basement itu sejajar sama basement di taman belakang, terus septic tank keduanya di taman luar itu Pak, boleh nggak sih kayak gitu? Boleh. Boleh. Jadi tapi sumur resapannya satu doang, boleh nggak Pak? Ya, harus 2 kalau kayak gitu. Oh, harus 2 juga berarti ya? Iya. Oh, Nah, oke. itu air hujan di bawah itu kan juga ada. Ya. Nah, itu dilarikan kemana coba? Air hujannya.
Kalau Oh nggak iya, ditampung di sumur resapan iya, yang di iya, Pak. bawah. Nggak bisa. Oke. Anda harus menyediakan pompa, nanti kebanjiran di basement Anda atau di lantai bawah itu. Ya. Kecuali di bawah sana ada saluran lagi di belakang rumah. Nah, itu nggak masalah. Nah, ini masalahnya kalau ini sudah dipagar memutar gitu ya. Nah, berarti kan ada kemungkinan di separuh basement itu ya, yang kalau gambar Anda itu bisa kebanjiran. Nah, airnya itu nanti dilarikan ke sumur resapan itu. Air hujannya. Kan tidak banyak ya volumenya karena hanya separuh ini ya. Makanya yang rumah yang di depan itu, yang di atas itu, yang lantai 1 dan lantai 2 nanti ada sumur resapannya lagi. Terus bisa dibuang ke real kota. Itu ya. Itu Oke, baiklah. kira-kira. Ya, makasih Pak, saya ngerti. Makasih Pak. Ya, Bapak, saya mau bertanya. ya. Kalau misalkan untuk penempatan bak kontrol itu, dia cuman di basement aja apa di lantai 1, 2 juga? Terus penempatan itu setiap 5 meter ya, Pak? 4 meter penempatannya itu. 4 meter. Karena peralon itu, ya kan, itu panjangnya itu hanya 4 meter. Ya, 4 meter. Kalau dulu kan pernah saya ceritakan yang kalau setiap ada sambungan, ya, setiap ada percabangan dan setiap ada belokan, itu harus dikasih bak kontrol. Nah, ini masalahnya gini. Untuk merancang seperti ini, dinas seperti ini, itu buat secara efektif dan efisien. Efektif itu bagaimana? Irit. Gitu ya. Sebisa mungkin jangan ada bak kontrol kalau tidak terpaksa. Ya. Makanya tidak boleh ada belok-belokan. Jangan banyak percabangan. Itu letak kemacetannya di situ, di percabangan, di setiap belokan dan di sambungan-sambungan. Ya. Itu macetnya di situ. Nah, kalau tidak ada bak kontrol ya, itu nggak bisa mengontrolnya. Kalau terjadi macet, ya itu susah. Nah, kalau ada bak kontrol, itu tinggal buka baknya, terus didorong pakai galah atau pakai bambu atau apa. Nah, bambu dan galah itu kan rata-rata cuma 4 meter ya, sesuai dengan panjangnya si pralon. Ya, nah hanya di situ ya letak trikinya itu. Makanya ya kalau sebisa mungkin ya jangan ada kalau masih memungkinkan ya jangan pakai bak kontrol ya kalau masih memungkinkan. Tapi kalau tidak memungkinkan ya sudah pakai juga nggak masalah. Gitu ya. Nah, untuk lantai 2 itu nggak ada namanya bak kontrol, Mbak. Maksudnya di atas itu ya, itu nggak ada bak kontrolnya. Adanya clean out namanya. Ya. Bak kontrol itu hanya yang nempel di tanah. Nah, Anda gali nanti bikin bak namanya bak kan. Nah, itu bak untuk mengontrol. Nah, kalau di atas itu namanya clean out. Jadi peralonnya yang diteruskan sedikit kemudian dikasih sambungan terus kemudian ada bukaan tadi. Ya, pakai drat. Ya, terus bisa dibuka dan bisa didorong-dorong kalau ada kemacetan dan mampet. Tuh. Itu kira-kira. Terus apalagi Mbak tadi kejawab belum ya kira-kira semuanya? Sudah terjawab, Pak. Terima kasih banyak ya, Pak. Ya. Oh ya, Pak. Berarti kan ini direvisi. Nah, kalau misalkan revisinya dari air bersih juga boleh nggak, Pak? Oh, sangat Jadi, mungkin. Ya. Jadi gini, kemarin itu memang ada, saya kan agak banyak waktu yang digunakan untuk ngurusin admin jurusan gitu ya. Minggu pas masuk, ya
besok pas luring, besok Jumat, itu saya minta di print, tapi printnya A3 saja. Printnya A4 saja. Ya, printnya A4. Apa namanya? Denahnya itu jangan diwarna hitam putih, yang diwarna hanya jaringannya saja. Itu, ya. Jadi ngeprintnya kelihatan jaringannya saja nanti. Minggu depan kita sudah ganti topik, kita ke listrik ya. Itu listrik lebih, ya mungkin lebih gampang ya bagi yang tahu. Cuma jaringannya kan nggak boleh ditumpuk-tumpuk kalau itu. Nah kalau ini kan nggak bisa. Ya trikinya di situ ya, susahnya. Tuh. Nih ya, tadi secara gravitasi tadi ya, tolong dipahami itu. Ya. Jadi ini ya, ini beberapa kesalahan-kesalahan tadi ya. Ini jadi ini Mbak Febrina tidak boleh nabrakin kolam renang ya, nanti ditarik aja ke belakang sana septic tanknya di sini ya. Terus lantai 1 Mbak, ke lantai 1 geser sedikit Mbak Lintang, coba wet kitchen, terus gedein dikit bak lemak. Oke. Void. Oh ini maksudnya itu terus ke lantai bawah gitu ya Mbak Febina? Gimana Pak? Ini terus pembuangannya ke lantai bawah gitu ya? Ke basement tadi? Iya Pak. Nah itu kan ada void. Void itu di lantai atas ya? Ini kan nembus sampai bawah nggak voidnya? Iya, Pak. Nah, apa nggak nabrak itu? Nggak nabrak void itunya, apa namanya? Peralonnya itu. Kena void kan akhirnya. Nah, nanti dicek gitu ya. Nggak boleh nabrak void itu. Ya. Pak, tapi kalau saya bikin custom shaft di void itu, jadi voidnya saya kecilin gitu Pak. Jadi saya bikin 30 kali 30 gitu. Gimana Pak? Nggak boleh. Gambar sudah jadi yuk. Yang dipikir ada jalurnya. Jadi Anda memodifikasi jalurnya. Bukan voidnya terus dikecilin. Makanya pipa tegaknya itu. Ini kalau mau tarik ke bawah ya. Tadi kan ada saran ya. Ini kan lantai 1. Bisa dibuang ke depan sebenarnya tadi. Ya. Seperti Mbak siapa Ica tadi ya. Itu bisa dibuang ke taman kalau septic tank dan nah depannya itu kan ini toh garasi segala macam. Itu di bawahnya sebenarnya bisa untuk septic tank, bisa untuk sumur sapan, kan nanti dicor. Ya. Di sana hanya lubang-lubangnya saja itu yang keluar, yang muncul. Misalnya aja seperti itu, yang efektif misalnya letak apa namanya septic tanknya mungkin depan situ ya, yang Anda tunjuk itu, atau di garasi yang kiri, tapi di luar ya, bukan di dalam garasi ya, maksudnya di carport. Tuh mepet tembok kiri misalnya, efektif di situ, bisa. Ya, coba tunjuk ke kiri Mbak, yang ada mobil itunya. Oh, kursornya nggak bisa jalan ya. Mobil kiri, mobil yang kedua, yang depan-depanan itu, yang ada 2 itu. Nah, di bawahnya mobil, nah itu misalnya. Nah, sekitar situ. Septic tank bisa ditaruh di situ, Mas. Ya. Mobilnya kalau mengganggu ya justru malah di ini aja, mobilnya dilepas. Misalnya gitu ya. Itu bisa taruh septic tank di situ. Ya, di bawahnya carport itu bisa septic tank. Mepet tembok kiri juga bisa. Masih ada tempat.
Ya, misal kan nanti dicor kuat, yang keluar hanya apa namanya lubang manhole-nya itu, yang 2 lubang itu, septic tank. Nah, bisa di situ, ya, misalnya saja, ya. Mana kira-kira kamar mandi yang paling banyak, di sisi kiri atau di sisi kanan? Kalau banyaknya di sisi kiri, berarti yang efektif yang mana? Oh, berarti septic tanknya di kiri, ya, paling dekat misalnya. Kalau kamar mandinya banyak di kanan, misalnya zona kanan, nah berarti bisa naruh itunya ya, septic tanknya itu di kanan, kayak gitu peletakannya. Pak, Ya, kira-kira ada solusi nggak Pak untuk yang air kotor dan air bekas di basement bisa naik ke atas tuh, ada solusi nggak Pak? harus pakai pompa, Mas. Kira-kira boleh kayak gitu Pak? Enggak. Kalau ini bukan basement murni soalnya. Ya. Kalau basement murni itu sudah nggak punya apa namanya tempat kosong. Nah, ini masih ada taman. Ini sebenarnya hanya tanahnya saja yang membuat basementnya itu. Jadi tanahnya itu ada kontur gitu loh, Mas. Ini masalahnya. Baik Pak. Ya. Ini ada kontur. Nah, kemudian masih ada taman di belakang. Jadi berarti masih dia kasarannya itu di tempat yang tinggi ini. Ya. Cuma di belakang itu agak turun ke bawah. Nanti kayak di tebing gitu Pak. Betul. Nah, kayak di tebing ini posisinya. Jadi itu dia dapat view ke belakang itu, sawah-sawah itu bagus, ya. Ini kan di Bandung tuh rumahnya itu, ya. Nah, itu di belakang itu masih ada sawah-sawah kayak gitu ya. Kebun-kebun kayak itu, sawah dan kebun itu. Jadi dari belakang itu bisa melihat view yang bagus. Tuh. Cuma posisinya memang di tebing itu ya. Masuk dari mobil itu, nah terus turun, nah itu basement. Sebenarnya sih kalau diistilahkan ya kayak ini namanya basement. Aslinya itu kontur yang ke dalam gitu. Ya, kontur yang ke bawah. Nah, jadi kalau Anda mau seperti itu tadi, itu kebanyakan duit nanti. Harus pakai apa namanya? Harus pakai pompa. Ya. Nah, kalau basement murni itu benar-benar kayak basement di mall-mall kayak gitu ya. Jadi sudah nggak punya lahan apapun. Memang itu posisinya mengeduk, menarik tanah. Ya, posisinya memang benar-benar tadinya memang tanah rata terus digali. Nah, itu basement murni. Kalau ini memang kondisi, ya kondisinya berkontur. Jadi kalau Anda mau pakai seperti itu, saya kira masih susah, ya. Maksudnya maintenance-nya itu jadi susah, ya. Kalau basement murni boleh nanti menggunakan pompa, ya. Tuh. Jadi memang kasus per kasus ini ya, tidak bisa dipukul rata sama rata gitu ya. Harus melihat kasusnya. Itu Mas Marlif. Baik Pak. Berarti solusinya cuman sumur resapan dan septic tank kemungkinan ada 2 ya Pak, untuk menaungi basement dan ada menaungi lantai 1 dan lantai 2. Betul. Baik Pak. Itu lebih efektif dan lebih efisien. Jadi septic tank di belakang itu nanti lebih kecil karena hanya dua kamar mandi kalau tidak salah. Nah, yang paling besar yang di depan. Tuh, ya. Kan kita minta suruh menghitung septic tank toh, kapasitas septic tank. Ya. Yang belakang itu berarti yang minimal, yang depan itu misalnya kalau Anda membuat septic tank di depan berarti yang paling ini apa namanya? Yang paling besar. Ya, septic tank yang untuk 2 lantai soalnya. Baik, ada lagi pertanyaan? Jadi seperti Mbak ini ya di lantai 1 itu ya,
itu coba diperbesar di kamar mandi. Nah itu kanannya. Nah itu nggak bisa belok-belok kayak gitu, ya. Nggak bisa belok. Ini turun terus ke kanan terus ke kiri lagi, nggak bisa belok. Ya. Pak, berarti langsung lurus ke septic Lurus. tank gitu bisa ya? Iya, langsung lurus. Justru kalau belokan ini malah nggak boleh. Nah, kuncinya adalah air bekas dan air kotor itu dibikin sejajar. Jadi pada waktu gali tanah, ini kan ada tanah yang kegali kan ini kalau ini, ya karena masih ada taman dan sebagainya. Karena itu nol-nolnya kan di sini ya. Nah, pada waktu menggali tanah itu air bekas dan air kotor itu satu galian. Sama dengan pipa tegak tadi. Jadi pipa tegak itu bolongnya tembok hanya satu, tapi dipakai untuk 2 pipa. Ini pada waktu gali tanah, ya di apa namanya di sini, itu juga seperti itu, satu gali tapi untuk 2 pipa, pipa air kotor dan pipa air bekas. Itu. Nah ini PR-nya di situ, Anda bisa menyejajarkan itu enggak kira-kira, ya. Biar sejajar, ya, biar satu galian tapi fungsinya 2. Jadi Anda kan nggak gali air bekasnya sendiri, nanti gali air kotornya sendiri gali. Waduh, tukangnya ini Mas, apa namanya? Anda pas waktu bangun itu duit semua itu, ya, gali-gali terus kemudian strukturnya itu kan di bawahnya pondasi kan. Nah strukturnya juga rusak itu nanti, ya. Kekuatan strukturnya jadi berkurang, ya. Untuk jalur septic tank dan sumur resapan di belakang, misalnya untuk basement, itu untuk ke real kotanya gimana ya Pak? Nah itu makanya tadi nggak pakai real kota kalau di belakang, ya. Hanya pakai sumur resapan. Nah tadi air hujannya itu kan yang pengaruh besar kan di belakang itu kan air hujan. Nah, air hujan itu kan sudah ditampung di atap yang ini ya, lantai 1 dan lantai 2. Tuh. Air hujannya. Jadi di sana hanya taman ya yang kena air hujannya. Nah, taman itu kan kecil ya. Bentuknya kecil. Jadi sumur resapan saja itu sudah cukup. Ya. Sumur resapan sudah cukup untuk menampung air hujan yang di belakang. Nah, air hujan yang lantai 1 dan lantai 2 ini ya nanti yang dilarikan ke depan, dibuang ke real kota yang ke depan. Itu caranya. Jelas ya Mas Marlif? Baik Pak. Tuh. Jadi belakang memang nggak ada sumur, nggak ada real kota, hanya sumur kayak ini tadi, kayak Mbak Febrina tadi hanya sampai ke air sumur resapan. Cuma kalau yang di depan ini nanti harus ada namanya sumur resapan dibuang ke real kota. Ada rasa connect ke real kota. Jadi modifikasinya seperti itu. Baik, itu. Bapak izin bertanya. Ya. Kan tadi kalau untuk sepitang yang di belakang itu saya lihat gambarnya tuh di belakang tuh ada danau. Itu boleh nggak sih Pak dari apa namanya sumur resapan dialirin ke situ aja ke danau? Ya nggak boleh atuh Neng. Anda mencemari lingkungan. Oh oke. Sumur resapan? Ya sumur resapan, bukan sepitang ya Pak. Bukan septic tank. Oh ya, bisa, kan bisa. Kalau dari sumur resapan bisa. Ya. Itu danau atau sawah sih? Danau Pak, saya lihat di gambar yang Bapak kirim waktu itu. Ya, lah itu bisa kalau seperti itu. Ya. Cuma dikonek ke belakang misalnya. Ya. Boleh kalau saya dari sumur resapan sudah nggak mencemari. Tapi kalau dari safety tank nggak boleh. Oh, iya. Ya. Boleh. Maaf Pak, berarti dinding yang di belakang rumah itu, yang batas yang belakang rumah itu bisa dibolongin kan ya Pak? Bisa. Jadi kan itu paralonnya hanya 3 inci kan, 3 inci itu kan hanya 8 cm. Ya sejengkal jari Anda lah, tangan Anda itu.
Ya. Sekitar situ 8 sentian. Boleh dikonek ke belakang kalau seperti itu. Sip. Terima kasih, Pak. Ya. Ada lagi, monggo. Mbak Febrina, sudah cukup kira-kira? Sudah cukup, Pak. Ya. Jadi itu PR-nya ya. Air bekas dan air kotor. Nanti lihat PPT saya lah. Coba Mbak, PPT saya buka lagi biar Anda ini. Ya, sebentar, yang Pak. tadi. Sampai ke belakang. Terus. Stop. Maju lagi. Sorry, kok maju, mundur. Stop. Maju lagi. Nah, ini loh. Ya. Kemarin kan sudah kita contohin ya. Cuman ini kan boros. Ya. Tapi kalau kondisi Anda ya boleh ya, karena memang kondisi ya, situasi dan kondisi. Ini sumber resapannya juga 2. Ya. Sumber resapan juga 2. Boleh. Tapi kalau Anda mampu dan Anda ini juga boleh sebenarnya seperti ini. Ini loh, lihatlah jalurnya itu ya. Dari kloset ke septic tank. Nah, itu kan 2 garis ya. 2 garis. Gedenya kan hampir mirip dengan tembok kan. Gedenya pralonnya itu ya. Nah, cuman ini kekurangannya tadi ya, dari air lemak itu tidak mempunyai bak lemak. Ini enggak ada bak lemaknya, itu salah. Ya. Ini sebenarnya ya bisa diminimal sumur resapannya bisa 1 sebenarnya. Sebenarnya ya. Bisa di utak-atik itu bisa 1. Jadi floor drain masuk sumur resapan. Ini kan salahnya yang kedua adalah tidak masuk ke real kota. Ya. Nah, ini masalahnya di situ. Kalau penuh itu kan berbahaya di sini. Atau mungkin dia di tengah permukiman yang nggak punya real kota. Nah, itu bisa seperti ini. Jadi sumur resapannya bisa dibikin 2. Ya. Ada sih bangunan-bangunan yang tidak mempunyai depannya itu nggak punya real kota, itu banyak. Terutama di pemukiman kampung ya, di perkampungan itu ya tidak punya namanya real saluran. Nah, atau letaknya di bawah jalan. Nah, ini solusinya. Jadi bikin sumur resapan itu dalam gitu ya, dalam dan besar. Sehingga nanti kalau ada curah hujan yang tinggi itu bisa menampung ya. Saya pernah membuat sumur resapan itu sampai 12 meter ya. Sehingga memang muka air tanahnya 30 meter. Jadi 12 meter sangat aman. Dan itu enggak pernah penuh. Sudah kira-kira 15 tahun. Enggak penuh, belum penuh sumur resapannya. Hujan segede apapun masuk ke sumur resapan enggak penuh. Karena apa? Volumenya besar. Ya, tadi ya saya gali sampai 15 meter. Enggak penuh sampai sekarang. Ya, dia untuk air hujan masuk ke situ, air lemak masuk ke situ, air bekas mandi juga masuk ke situ, semua masuk ke situ. Dan enggak punya real kota karena memang letaknya di bawah jalan. Ya. Nah, salah satu solusinya adalah seperti ini. Banyaklah kalau Anda masuk ke pemukiman kumuh gitu ya. Banyak rumahnya itu di bawah jalan. Dia kan nggak punya pompa, maksudnya itu orang penghasilannya aja pas-pasan itu, masa pompa air dari sumur resapan ke real kota yang sangat jauh. Ada di jalan, tapi kira-kira jaraknya berapa meter? 500 meter itu. Ya. Real kotanya jauh. Ya, solusinya saya sarankan ini sumur resapannya dibikin yang dalam. Ya, dulu itu saya begitu ya saya sarankan. Nah,
Caranya adalah gini Mas, itu kan tanah ya. Sumur resapan itu yang masuk ke dalam tanah itu galian 2 meter pertama itu memang kecil. Hanya segede kira-kira diameternya ya nggak sampai 1 meter, 80 cm. Gitu ya, 80 cm. Supaya apa? Nanti cor-corannya, ngecornya itu nggak gede. Ya, pada waktu ngecor tutupnya itu nanti nggak besar. Nah, terus itu kan tanah keras ya, tanah itu keras. Nanti setelah 2 meter ke bawah, itu dibesarin diameternya. Jadi pada waktu gali itu dibesarin. Ya. Nah, kayak semacam gua gitu ya, gua. Jadi di mulutnya itu kecil, atau botol ya, tutup botol itu tahu kan, botol itu ya, botol kecap kayak gitu ya. Itu kan mulutnya kecil ya. Nanti pas Anda pegangan itu kan yang gede. Nah, seperti itu saya dulu, ya. Supaya apa? Itu ngirit pada waktu ngecor tutupnya, tutup sumur resapan. Sumur resapan itu ya saya kasih tutup supaya apa? Biar bisa diinjek-injek, ya. Nah, nanti peralon-peralonnya itu masuk ke samping-sampingnya. Ya, yang masuk ke sumur resapan itu dari peralon tapi dari samping sisi-sisi sumurnya. Jadi nggak ganggu kan? Artinya di atasnya sumur itu masih bisa digunakan untuk jemuran, untuk bermain, untuk taman, biasanya kayak gitu. Jadi bukan sumur bolong gitu, enggak. Di atasnya ditutup, dicor. Ya, cuma dikasih lubang hole. Ya, saya dulu kasih lubang 4 inci. Jadi kalau misalnya nanti sampai penuh, bisa minta sedot WC itu ya, itu bisa masuk ke situ. Ya, walaupun jaraknya jauh tapi dia itu bisa masuk. Ya, kuat itu, ada pompanya yang kuat. Nah, sumur resapan itu saya modifikasi seperti itu. Jadi mulutnya kecil, nanti ke bawah itu gede. Ya, kayak botol kecap yang panjang itu ya. Nah, itu terus di bawahnya itu besar, semakin besar sehingga volumenya itu besar. Ya. Volume sumur resapan itu besar. Dan tidak saya hanya kita kasih batu kosong itu sekitar hanya 3 meter saja. Ya. Terus ke bawahnya itu ya hanya tanah saja. Ya, ini praktek yang kita lakukan di lapangan itu dulu seperti itu. Sampai 15 meter. Ya. Nah, itu tadi ya, akhirnya ya sampai bertahun-tahun ya, beranak cucu dan sebagainya nggak pernah penuh. Karena apa? Airnya itu langsung meresap. Ya. Airnya meresap langsung hilang. Itu. Nggak ada itu genangan airnya itu nggak ada itu, saya lihat itu sampai sekarang. Jadi kalau kita senter ke bawah sana ya, di senter kan dalam ya, itu nggak ada tuh genangannya, ya. Cuma dulu kan ketakutan ya, karena dia itu di tengah pemukiman, tapi letaknya di bawah jalan. Ya, air itu nggak bisa naik ke selokan, ke mana, ke riul gitu. Nah, salah satunya sumur resapan ini yang membantu kita untuk membuang comberan, membuang kasarannya kayak gitu ya, membuang comberan, membuang air lemak, ya kan? Nah, masuk ke situ semua, aman sampai sekarang, ya. Sudah 15 tahun lebih kalau nggak salah, nggak pernah penuh. Ini salah satunya. Jadi makanya kenapa kok tadi ada beberapa macam solusi ya. Kalau nanti ketemu di lapangan ya, ini sumur resapan. Kalau di belakangnya tadi danau, ya boleh dikonek ke belakang, ya. Nah, nanti kalau ke depan sini bisa dikonek ke ke riul kota, ya. Asal tanahnya itu tanah umum gitu ya, untuk ngonek ke danau itu. Nanti kalau tanahnya orang ya, Anda bisa dipukulin orang-orang ya. Itu salah satu solusinya ya.
Jadi begini nanti cara membuat apa namanya desainnya, ya. Baik, itu ada lagi pertanyaan, monggo silakan. Baik, kalau tidak ada, ya. Mungkin karena saya itu ya tinggal berapa menit lagi, jam 10 itu ada acara lagi ya. Saya mau stop aja di sini ya, asistensinya ya. Nanti hari Jumat silakan ini dibawa, kemudian nanti di print, tapi A4 saja, nggak usah gede-gede. Pakai kertas bekas juga boleh, ya. Yang penting gambarnya kelihatan. Kemudian yang AutoCAD-nya itu di hitam putih saja. Terus yang warna adalah ininya, jaringannya. Ya, jadi berwarna tapi hanya jaringannya saja yang berwarna. Baik, saya kira itu saja ya. Bisa di stop, Mbak. Stop share. Makasih banyak ya Pak, maaf banyak salahnya. Oke. Bapak berarti boleh kan nanti kalau misalnya ada revisi lagi nanya di grup, Pak? Oh boleh, monggo silahkan. Baik, terima kasih ya Pak. Panggil dulu. Aldelina ada? Hadir Pak. Bentar, kok pulpanya nggak jadi jalan. Amalia? Hadir, Pak. Oke. Amanda? Hadir Pak. Oke. Ari Purwanto? Hadir, Pak. Oh ada ya. Jauhnya Yogi. Bintang sudah nggak ada ya. Brian Setiadi? Oh, Brian nggak ada. Oke. Dian Prawitasari? Saya Pak Hadir. Oke. Dimas Pamungkas? Ada. Hadir, Pak. Febrina ada. Firdah? Mbak Firdah? Oh, nggak ada. Frial? Hadir Pak. Nah, ini Brian baru masuk. Brian baru masuk. Tadi Mbak Frial ya, ada ya? Ada Pak. Oke. Gladys? Herdita? Hadir Pak. Oke. Heru Prasetyo? Hadir, Pak. Oke. Ica tadi ada ya, Mbak Ica? Iya Pak, hadir Pak. Oke. Ihyatul Bashar? Ihyatul? Oh, enggak ada. Oh, memang enggak ada ya? Sudah enggak ada. Mbak Lintang tadi ada. Marlif? Halo Pak. Oke. Muhammad Indra? Enggak ada. Oh, memang sudah enggak ada. Ovita? Hadir Pak. Putra? Oh, MBKM ya? Iya Pak. Oh, Putra itu MBKM ini ya? Apa namanya itu? Bela Negara ya? Iya Pak. Bela Negara yang di mana itu? Kayak BSI semacam itu ya? Iya Pak BSI. Oke. Iya Pak. Query? Nggak ada. Hadir, Pak. Oh, ada.
Oke. Raffi? Nggak ada. Rizky Aji? Hadir, Pak. Salsabila? Udah nggak aktif, Pak. Oke. Waduh, kepanggil mulu ya. Siti Novrandila? Hadir, Pak. Syahrul Aziz? Syahrul? Nggak ada. Anissa Dwi? Oh, Brian tadi masuk ya, Brian. Masuk keluar lagi, masuk keluar lagi. Oke. Baik, saya kira itu ya. Apa namanya? Maaf Pak, Yo. saya belum itu Pak, di absen Pak. Oh, Kevin. Iya. Kayaknya nggak ada deh Pak. Biasanya sih nggak ada. Soalnya saya masih transfer Pak. Oh Jadi iya. kalau di BAK beda absennya. Kamu kok nggak pernah nulis, Mas Kevin? Pas masuk harusnya nulis. Oh, ya maaf Pak. Baru kali ini? Enggak Pak, udah dari awal Pak. Kok nggak ada yo? Angkatan 17? Kagak Pak. Kalau sebelum transfer saya angkatan 19. 19. Cuman waktu ditransfer ke sini pindahannya waktu 21. Oh, Kevin Abimanyu. Iya Pak. Oke, baik. Nanti tugasnya kita cek di apa namanya? Pada waktu pengumpulan besok ya. Baik, Bapak, itu ya. Pak, maaf, sebelumnya kalau potongan boleh bareng-bareng nggak Pak? Potongannya maksudnya gambar potongannya sama? Bisa Boleh. masuk? Oh, Boleh. tapi salurannya, alirannya itu dibedain ya Pak? Ya. Nah, jadi, oke. Bisa seperti itu. Baik Pak, terima kasih ya Pak. Yo. Pak. Ya. Opo Mas Heru? Itu Mas Heru Kenapa pencet Pak? Oke, baik. Saya kira itu saja ya pertemuan hari ini. Nanti minggu depan dengan materi yang sudah berbeda lagi, kita membicarakan tentang listrik ya dan pencahayaan, tata lampu, tata cahaya, dan tata listrik ya. Baik, itu saja pertemuan hari ini kita cukupkan ya. Kita ketemu nanti luring Jumat depan. Semoga sehat selalu.